Halo, selamat malam. Selamat malam Indorunners, apa kabar? Waduh, ini very sporty ya. Saya baru pertama kali selama berada di Amerika baru pertama kali ngeliat audiens ini semuanya pakaiannya pakaian olahraga. Well, welcome to Amerika. Nama saya Adeline. Selamat datang, selamat malam. Ada yang baru pertama kali kemari? Wow, mostly ya, majority baru pertama kali. Welcome. So, America is an American Technology Cultural Center. Kita adalah cultural center pertama di dunia dengan menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan visitornya. Jadi kita di America ini punya tema kita ganti tiap 2 bulan sekali. Bulan lalu sama bulan ini kita celebrate music. So kalau teman-teman bisa lihat proyektor di belakang, itu isinya kenapa tentang music semua ya, is because of itu aligned dengan tema kita tiap bulan. So bulan depan kita akan celebrate sport ya. Jadi bulan depan berarti aku akan banyak ngelihat teman-teman Indorunners ya di event-event Amerika ya. Yeah. So Amerika selain daripada menjadi tempat untuk hangout, kita juga tempat di mana kita menyelenggarakan banyak sekali event. Kita baru setahun berdiri, tapi kita sudah menyelenggarakan lebih daripada 500 event. Dan all of our events are free and very educational, very interactive, very interesting ya. Caranya supaya tahu event kita itu, upcoming events kita itu ada apa-apa aja, caranya gampang, bisa jadi member Amerika. Cuma tinggal ke website, modalnya cuma 2, either punya Facebook account or you have an email address. Yeah. So I'm just gonna go through very briefly what we have in our upcoming agenda. Hari Jumat tanggal 16 Maret ya, besok jam 3 sampai dengan jam 4 kita ada diskusi civic education ya. This is an education about international best practice and youth involvement. Terus hari Sabtu jam 11 sampai dengan 12.30 kita ada online course. It's like e-online course or education ya. So this is certified the course is certified langsung dari MoMA, yaitu Museum of Art of New York ya. Jadi sesinya ini ada 10. So if you come to all of 10 session, belajar tentang apa? Belajar tentang bagaimana mengapresiasi art. Jadi kalau senang lari dan juga senang art, pengen tahu lebih banyak, karena course ini biasanya berbayar, tapi khusus di Amerika we are providing it for free. Oke? Dan hari Senin 6.30 sampai dengan jam 8.30 tanggal 19 Maret kita ada diskusi dengan Bapak Faisal Basri tentang topiknya tentang ekonomi. So if you want to come along, bring your friends, bring your work colleague or maybe bring your boss, I don't know, you can come along. Semuanya event kita free, nggak perlu ada registrasi, asal tahu eventnya, tanggalnya tinggal datang. Terus hari Rabu tanggal 21 Maret jam 2 sampai dengan jam 4 kita ada ngobrol-ngobrol dengan Lontar Association. Jadi Lontar Association ini selain daripada berumur 25 tahun, ya, mereka juga akan mendiskusikan kontribusi Indonesian authors di dalam project Wikipedia. Dan kenapa Wikipedia ini memerlukan kontribusi-kontribusi dari pengarang-pengarang dari Indonesia. Terus apa sih Wikipedia sebenarnya? Nah, yang mau tahu lebih lanjut bisa datang ke acara ini. Last but not least, our event of the month is event dengan Mas Andre, Penetrating the World of Literature. Ya, so as I said, event di kita ada banyak sekali, lebih daripada 500 event. We had jalan sesama, kita pernah ada performance, kita pernah ada dance performance, music, ya, discussion, dan juga workshop di sini. Caranya gampang untuk jadi member. All you gotta do just go to our website www.adamerica.or.id. Terus di pojok kanan atasnya ada Facebook atau ada email, bisa masukin Facebook account-nya atau email address, and we will give you a weekly newsletter. Yeah. Other than that, you can also get to borrow our iPad while you're in the center. Dan last but not least, if you tweet in @America mentioning @America or mentioning #@America, tweetnya, avatarnya akan muncul di sini, di sebelah kiri atau kanan Anda. Ya. Okay, that's about it. All of our photos are uploaded di Facebook, jadi bisa
tag yourself nanti setelah usai acara, kita upload biasanya 1 hari setelah acara. Oke, let's have fun and go run. Kita panggilkan moderator kita. Tepuk tangan untuk Mas Hasya Hatap, silakan. Lari dong Mas. Saya mau lari tapi nanti iPad-nya jatuh. It's US property. Nanti jekat kalau mau keluar. Anyway, I see a lot of familiar faces tonight dan juga banyak sekali yang baru-baru. Welcome. Tonight we're gonna have fun go run. Sekali lagi buat yang biasanya lari pada hari Kamis malam, I apologize for canceling your running plan tonight karena we're here tonight untuk mengajak teman-teman yang baru yang belum lari atau mungkin lama absen, mungkin sibuk di kantor seperti saya sendiri juga yang belakangan juga jarang larinya. Semuanya berbisnis ya. Jadi Indorunners kadang-kadang jadi Indo bisnis juga. But so this is the idea actually for this. Actually, where's the clicker tadi? Okay. Thank you. So, thank you again buat At America for inviting us ke acara ini. Ini I think it's a very exciting opportunity juga buat Indorunners untuk berbagi dan untuk turut menyebarkan virus lari kepada semua teman-teman yang ada di Indonesia. So, we're not talking about di sini aja, tapi di seluruh Indonesia. Apalagi this is live broadcasted to Washington DC, right? I hope so. Okay. Oke, this is why do we run gitu. Mungkin ada beberapa hal di sini adalah yang kita juga rangkum ya dari teman-teman semua gitu. Nanti Indorunners sendiri akan diperkenalkan oleh Reza Puspo sebagai foundernya, tapi secara general this is why we run. Mudah-mudahan ini kita bisa dapat satu inspirasi juga. Nanti ada teman-teman juga, ada Ronnie Elimin, ada Ilya, ada Jesse, and all the other friends yang akan mau sharing. So why do we run? Buat orang Indonesia. Oh, the other one. Is it this one? Oh, it's off. Alright. Kalau misalnya kita dulu kita sekolahnya di Indonesia, mungkin kalian teman-teman juga banyak yang sudah melanglang buana, tapi misalnya kita SMA-nya di Indonesia, kita masih ingat sama hal ini ya. This is what happened waktu kita masih kecil gitu. Walau SD. Actually, I'm one of those people dulu ya. Kalau nggak disuruh gini, suruh ngepel. Jadi kita mau milih yang mana? Kadang-kadang sih ngepel lebih enak ya, karena ini lebih panas. Tapi this is our memory of running gitu, dan kita sadar itu dan sebaiknya hal ini yang harus kita ganti juga gitu dari kebiasaan kita, karena it's actually fun and that's why we're here. Running is actually a very natural thing. Waktu kita kecil kita suruh lari-lari, mungkin sama orang tua, jangan lari-lari gitu. Tapi sebetulnya it's actually very very natural. Bahkan di zaman purba pun people run to get their food. Jadi kalau mau nggak mau, kalau masih belum bisa bercocok tanam, belum bisa beternak, what you do is kita lari-lari mengejar mangsanya sampai si mangsanya capek. Gitu. That's what we do. So it's actually very natural. Dan running is cheap. Cheapnya juga tanda kutip karena basically kita bisa aja lari dengan bare feet, of course. Atau misalnya ada pakai ini namanya Vibram, kalau misalnya belum tahu. Ini is very cool and very trendy dan menyerupai efek kalau misalnya kita tanpa sepatu beneran. Ini juga ada beberapa sepatu-sepatu yang cukup kinclong. Biasanya sepatu-sepatu yang kinclong itu cukup memotivasi buat yang baru-baru. We like those. Seperti kinclong sepatu ini, yang nggak disebut mereknya juga tentunya. So running can be cheap, tapi ya tergantung preference-nya kita semua. So running is for anyone, is for everyone. Di sini ada Bapak Singh ini umurnya 100, dia baru menyelesaikan the London Marathon beberapa bulan yang lalu dalam waktu 5 jam kalau nggak salah. So it's pretty fast, mungkin lebih cepat daripada saya. Ini Bapak ini dikenal dengan Singapore First Blade Runner. Dia ada juga websitenya www.singaporefirstbladerunner. Jadi dia memang di regional ini memang sangat terkenal untuk inspire people, apalagi yang penyandang cacat ya. Dia juga sudah confirm untuk ikut Bali Marathon nanti tanggal 22 April 2012. Yes. So he's coming aboard. Ini adalah pelari dari Afrika, saya tiba-tiba lupa namanya siapa, tapi basically dia pelari tunanetra. Jadi dia selalu lari itu ditemani oleh dengan partnernya ini. Dan waktunya juga lumayan. Waktunya 2,5 jam
42K 2,5 jam, and he can't see. So anyone can run. Dan ini anak ini mungkin nggak terlalu ini, tapi both legs dia pakai kaki palsu ya. So if they can do it, semua orang bisa. Yeah, of course these are very extraordinary people, just like us. So running makes you famous. Sebetulnya it's not really makes you famous because all these people juga semuanya memang sudah terkenal. Ada Shia LaBeouf, ada Al Gore, ada Giuliani, ini Pippa Middleton. Pippa Middleton ini adalah adiknya Kate Middleton. She finished 5K-nya itu dalam waktu 25 menit. Jadi terakhir kali saya ikutan lari 5K sebelum sakit itu I have to beat her record. Dan ini Katie Holmes of course, dan ini adalah P. Diddy. And this is the Hell's Kitchen chef. Biasanya kan dia marah-marah di kitchen, untuk mengeluarkan rasa amarahnya itu he runs gitu. Jadi kalau kita sering marah-marah di kantor, maybe you wanna run too karena this is what he does. Otherwise he go crazy ya. Oh ternyata running does make you famous. Kita selalu ada di media-media. So ini ada nggak tahu ini siapa orang ini ya. Ada di Jakarta Globe. Ini juga salah satu kegiatan kita diliput oleh Metro TV. Di sini ada batik run waktu itu. Ini ada Yomi dan Adele yang malam ini belum hadir tapi segera akan muncul. Jadi mereka kawin lari waktu itu. Kawin lari jadi dari FX sampai ke HI. Mereka lari diiringi oleh kita semua. Jadi ornamen dari perkawinan mereka pada hari Sabtunya kita boyong semua. Jadi hari Minggunya kita lari-lari di sana dengan bawa bunga-bunga, bawa payung even dari weddingnya. Dan ini juga salah satu liputan yang lain. Di sini ada banyak sekali ya kita foto-fotonya. Anyway, running in group is fun. Saya terus terang waktu itu baru mulai lari juga tahun 2009. Nah ini ada beberapa teman dan juga ada ini ada istri saya kebetulan yang arrange juga semuanya di sini. Ada Myla Feza. Mungkin Myla Feza bisa duduk di depan dulu untuk sementara. Saya mau nanya-nanya sedikit ya. Sweet. Bisa duduk di sini dulu sebentar mungkin. Dan juga ini ada Aki Niaki sering posting di Facebooknya kita. Aki ini umurnya berapa? Ada yang tahu umurnya berapa? 50 something. 56 tahun, oke. Nama aslinya bukan Aki, tapi karena dia sudah senior dipanggilnya Aki. Little known fact about Aki Niaki adalah he's actually one of the most influential blogger di area Bandung dan sekitarnya. Dan padahal kita tahunya dia adalah sebagai pelari gitu. Jadi dia menyebarkan virus lari juga di daerah Bandung. So, running takes you places and between the creators juga. Ini salah satu trip yang pernah dilakukan yang dibantu di arrange oleh Aki. Ini seru sekali tampaknya, saya nggak ikut waktu itu. I missed out. Tapi waktu itu cukup, kalau kita kadang-kadang sering ngomong kalau di Jakarta, wah lari-lari itu panas gitu. Kalau mau dingin ya silahkan sana. Sana ke gunung, lari-lari sana. Dan it takes you to exotic lands. Nah, ini ada beberapa foto-foto pamungkas dari teman-teman juga. Ini ada Najib lari, Muhammad Najib di Candi, ada yang tahu nih candi mana? Okay, seems like the American knows which candi that is, not me. Ada teman kita juga, Sylvia, ada di Botanical Garden, ada teman kita Morris dengan baju Indorunners, kebanggaannya di Paris. Ini waktu itu winter break kemarin, jadi dingin banget, dia pakai kaos begini. Dan ini waktu di Singapura, demi fotonya. No, he was actually running in that, katanya. So, mungkin yang baru-baru dan this is sesuatu yang kita perlu ketahui juga gitu. We have to learn the basics gitu. Jadi banyak sekali resources yang kita bisa baca, apalagi sekarang udah tahun 2012 ya. Sumber informasi nggak hanya kita mesti bisa les atau perlu ke perpustakaan nasional gitu seperti zaman dulu atau perpustakaan kampus. We can go to bookstores, kita bisa cari di internet, itu banyak sekali resources. Kenali the basics. Ini ada apa sih namanya overpronation neutral dan oversupination. Ini bagaimana posisi kita kalau lari dan formnya seperti apa sih yang baiknya supaya sendi-sendinya nggak pegel-pegel gitu, untuk menghindari pegel actually. Ada juga yang dengan sepatu dan barefoot.
Ini ada, dan ini adalah salah satu yang menjadi inspirasi saya dan juga Myla Faiza waktu kita baru mulai lari. Ada Born to Run. Mungkin Faiza mau ngomong sedikit mengenai yang Haruki Murakami. Haruki Murakami is a novelist, Japanese novelist yang baru mulai lari itu umur 33 tahun. Kenapa dia lari? Karena dia itu he doesn't want to die like other authors, pengarang-pengarang lain yang kerjanya minum dan ngerokok dan tahu-tahu umur 30-an sudah pada dipanggil yang di atas gitu. Jadi dia nggak mau itu terjadi, and he calls himself the running novelist. Nah, kebetulan Myla Faiza is the running violinist. So, kalau misalnya Faiza mungkin bisa cerita bagaimana buku ini mungkin secara singkat, how this change your perception of running? Boleh, silakan duduk aja. Haruki Murakami ini sebetulnya seseorang yang dia sangat inspiring banget gitu karena nggak umum gitu. Pertama dia novelis gitu. Terus kedua biasanya karya-karyanya dia dark banget ya biasanya. Tulisan-tulisannya dia dark banget. Tapi khusus di satu buku ini adalah memoir dia tentang apa yang dia pikirkan tentang kalau dia lari. Dan Haruki sendiri baru mulai lari itu umur 33 tahun. Nah jadi ini adalah semua pemikirannya dia pada saat dia lari. Dan dia dikenal oleh pers internasional disebutnya running novelist. Nah pada saat itu pada saat baca ini, saya dan suami saya Yasha waktu itu kita sama-sama baca ini gitu. Nah, he's very inspiring. Cara pikirnya kalau buat saya, karena novelis itu benar-benar orang yang in solitude gitu. Kalau kerja tuh dia ngelihat ke dalam terus gitu. Jadi bagaimana dia mengamati larinya itu sangat personal, sangat spiritual gitu. Jadinya biasa kita kan nggak pernah dengar hal-hal kayak gitu ya. Biasa orang lari karena sehat, karena apa. Tapi dia dengan lari jadi bisa mengenal kedalaman dirinya sendiri. Itu yang buat saya merasa relate banget nih karena saya pemain biola biasa kalau saya lagi kerja sendiri I look ke dalam dulu gitu kayak gitu. Jadi it's very inspiring. Saya biasanya sih suka bilang ke temen gitu, baca deh bukunya itu menarik banget karena biasa kalau buku yang lain mungkin teknik-teknik ini ya berlari gitu. Tapi sekarang udah banyak sih buku-buku yang lainnya. But this one is pretty special. Thank you Faiza. Dan so you gotta know your basics dan of course kita harus cek dulu kesehatannya ya sebelum melakukan segala kegiatan olahraga tentunya cek jantung, TENS dan juga ini ada namanya VO2 max ini kalau sudah advance sekali dan knowing your foot jenisnya seperti apa di sini. Jadi sepatu itu contohnya seperti ya sepatu kita tuh beda-beda ya. Itu bukan preference saja, jangan cuma gaya-gayaan aja, tapi you have to know kita napaknya seperti apa jenis kakinya. Jadi nggak semuanya bisa memakai sepatu yang terlalu fancy juga gitu, just like me. Oke, technology makes running fun and measurable sebetulnya. Ini sesuatu hal yang baru yang juga saya baru ketahui waktu saya baru mulai lari bahwa ada alat-alat yang membuat running itu bisa kita tahu kita sudah berapa jauh dan kita bisa improve ke depannya seperti apa gitu. Ini ada beberapa teman-teman di sini yang juga kita kenalnya dari online kayak misalnya dari Ilya atau apa juga yang penggiat dunia sosial media dan lain-lain. Jadi bagaimana dia bisa mengukur kita sudah larinya berapa lama dan pace-nya berapa dalam setahun, dalam setiap kali ini dan kita bisa melihat statistiknya. It's actually very very important dalam mengukur ini progres kita ya. Ini ada beberapa merek-merek yang of course tidak akan saya sebutkan namanya apa, tapi ini ada beberapa pilihannya. Dari sini sampai ke sini, ada banyak mereknya. So, Run the Runway, I think buat cewek-cewek juga ini satu kesempatan juga untuk menambah koleksi wardrobe-nya juga. Karena running is actually very very stylish. And you can run like a girl. Just like Faiza dan juga nanti ada Pipin juga yang akan sharing banyak sekali teman-teman di sini yang juga kalau lari itu sangat stylish. Even the guys wear pink bandanas, right, Jesse? So it's actually very very exciting. So have fun and run your own pace. Saya juga mau manggil Reza Puspo, founder dari Indo Runners, komunitas lari yang terbesar di Indonesia. Berdiri tahun 2009, membernya sekarang sudah 3.100 orang. 3.200, oh sorry. Belakangan saya sibuk sekali jadi nggak pernah baca-baca Facebook lagi. Silakan Reza. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih At America, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyisakan waktu untuk hadir ke sini.
Sebenarnya tadi rangkuman dari Yasha tuh udah komplit tuh semuanya. Jadi sekarang kita harus lari aja ya. Oke, mungkin saya bisa cerita sedikit tentang Indorunners. Awalnya itu didirikan di tahun 2009. Seperti tadi Yasha cerita, he started running because of the digital. Nah sama juga dengan saya. Yang bikin saya lari itu sebenarnya ada alat kecil ini. Yang brandnya tidak boleh disebut gitu ya. Jadi alat ini memang sangat membantu sekali untuk memotivasi diri untuk setiap pagi bangun lari, udah gitu ngecek di websitenya namanya nikirunning.com. Wah, saya udah lari 5 kilo, teman saya lari 5 kilo lagi, dan akhirnya secara nggak langsung menjadi sangat kompetitif gitu loh. Nah, Indorunners itu lari, dia lahir karena alat ini yang namanya Nike Running ini. Dia punya website, tapi sayangnya kelemahannya si Nike Running ini kalau mau posting, ninggalin pesan dan sebagainya relatif terbatas. Dia mungkin cuma berapa puluh kata dan kita nggak bisa sharing terlalu banyak. Akhirnya di tahun 2009 saya mulai membuat namanya Indorunners Group di Facebook yang tadi kita udah bilang membernya sekarang ini sudah sampai dengan 3.200. Dari situ yang mau kita share sebenarnya adalah running is really fun gitu loh. Jadi karena kita juga selalu punya masalah dengan mengajak teman-teman yang bukan runners untuk mengawali dengan lari itu kayaknya, waduh lari itu capek ya, lari itu, aduh 1 kilo itu mungkin napas gue udah habis lah segala macam gitu. Tapi ternyata pada saat kita memulainya dengan social media berbentuk Facebook sama Twitter, terutama Facebook yang foto-fotonya juga sangat bagus, ternyata orang-orang mulai terinspirasi gitu loh. Dan akhirnya sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini di program-program kita yang cukup rutin, Sunday Morning Run, yang warna biru, kita punya Sunday Morning Run, Trail Run, kita juga punya Batik Run, yang rutin sih sebenarnya ada 2 ini, namanya Sunday Morning Run dan Thursday Night Run. Aktivitasnya selain kita lari-lari di setiap hari Minggu dan hari Kamis, sebenarnya selalu pasti ditutup dengan foto bersama. Itu udah pasti itu, udah hukumnya wajib lah gitu loh. Dan dari situ udah mulai kita memberikan komentar-komentar di Facebook gitu ya. Dan akhirnya teman-teman dari yang Indorunners yang sudah bergabung dengan Facebook di Indorunners itu, mungkin teman-temannya melihat, wah ini ternyata fun ya, it's really nice, it's really easy gitu loh. Kayaknya orang-orangnya yang difoto tuh happy-happy semua mukanya. Ini bentukan Facebooknya. Kita selalu posting di sini, untuk sementara waktu memang kita belum punya website, tapi kita merasa ini sangat efektif untuk berbicara, untuk sharing. Kegiatan yang rutin, Sunday Morning Run, setiap hari Minggu, kita pasti mulainya di FX. FX sudah menjadi base camp kita. Kita kumpul di situ setiap hari Minggu, mungkin ada 2 kloter, ada yang mulainya jam 6, karena mereka mungkin mau long run itu bisa sampai dengan 20 kilo, 30 kilo, selesainya biasanya jam 8 kumpulnya sama-sama. Kemudian ada kloter kedua itu mulainya jam 6.30, mungkin dia larinya dari FX sampai dengan ke Bundaran HI, kembali lagi ke FX, itu kurang lebih 9 kilo. Ya, 5 kilo dan 10K. 5K dan 10K itu ya masih banyak nih persepsi. Orang-orang tuh kalau ngomongin maraton, ya kalau di Indonesia 1 kilo tuh kadang-kadang udah disebut maraton gitu. Jadi itu sebenarnya ya menjadi PR dari Indorunners juga sama teman-teman pelari juga untuk mengedukasi ya. Memang kita ya lomba maraton sendiri di sini juga belum ada. Nanti yang pertama mungkin akan diadakan tanggal 22 April di Bali. Dan kayaknya sebagian dari teman-teman di sini udah mulai siap untuk lari di situ, untuk anjang pertamanya di Bali. Ini adalah satu kegiatan yang namanya Thursday Night Run. Ini Thursday Night Run ini lahir pada saat Ramadan tahun 2011, tahun lalu. Jadi pada saat bulan Ramadan itu banyak di antara teman-teman yang merasa ya lari is already part of their lifestyle gitu ya. Just because of they're having fasting day, fasting month, nggak mungkin mereka tidak mau lari gitu. Akhirnya ya kita berinisiatif untuk melakukannya di hari Kamis, dan ternyata animonya sangat besar gitu loh. Mungkin per minggu itu bisa antara 30 sampai dengan 40 orang yang lari. Dan seperti biasa kegiatan selalu ditutup dengan foto bareng. Acara-acara lain kita juga selalu mengikuti, ada lomba-lomba yang diadakan oleh komunitas lain, ada half marathon biasanya. Karena memang di Indonesia, di Jakarta terutama fasilitas untuk lari masih susah, untuk ngeblok jalanan maraton pasti udah susah banget, apalagi ya 21 kilo juga sangat susah.
Ini sebenarnya dikoordinir oleh satu komunitas lari yang sudah cukup lama di Indonesia, namanya Jakarta Free Spirit. Dia mengadakan half marathon itu setiap bulan April, kurang lebih setahun 2 kali lah. Nah ini sebenarnya mereka cuma looping aja di dalam satu looping itu kurang lebih ya 4 sampai dengan 5 kilo. Ya ini di Bali, kita lagi persiapan tanggal 22 kita akan mengadakan, ya sebenarnya bareng-bareng semuanya lari ke Bali untuk mengikuti anjang pertama 42 kilo. Kira-kira begitu dari Indorunners, mungkin kita bisa kembalikan. Mas Reza, gimana sih caranya kalau mau gabung? Oh, mau gabung. Banyak yang bertanya kalau mau gabung sama kita gimana caranya? Ya sebenarnya sih asal udah niat lari, udah register sebagai teman di Facebook kita, itu sebenarnya udah terhitung sebagai member Indorunners gitu ya. Jadi kita berharap dengan mereka yang belum menjadi pelari tapi sudah melihat kegiatan kita di Facebook, paling tidak niatnya lama-lama bisa ditingkatkan ke level berikutnya. Kalau mereka merasa udah siap, anytime, setiap hari Minggu dan Kamis malam join dengan kita saja menggunakan baju-baju attire lari. Dan udah mulai dari situ ikut join aja. Oke, great. Thank you Mas Reza Puspo dan Feiza. Beri tepuk tangannya untuk Reza dan Feiza. Kami persilahkan. Thank you. Saya perkenalkan sekarang ada teman kita Ilya Alexander untuk ke depan juga untuk sharing sedikit mengenai pengalamannya dia. Sebenarnya lari itu sebagai pembuka ya, lari itu bisa dilakukan di mana saja, di tempat manapun juga, dan salah satu yang paling mengesankan adalah lari di luar negeri, apalagi di Amerika Serikat ada satu ajang namanya Bay to Breakers ya di San Francisco. Kebetulan teman kita Ilya Alexander pernah melakukannya dan dia akan sharing sedikit mengenai pengalamannya. Silakan Pak. Selamat malam semuanya. Beberapa hari yang lalu di BIP sama Yasa sama Faye, Ilya bisa ikut sharing nggak tentang lari? Tentang apa? Tentang lari dan yang fun seperti apa? Saya bilang sih, everybody runs for their own reasons ya. Ada yang mau sehat, ada yang mau segala macam. Tapi kalau saya personally, saya mau lari senang. Sebab kita sudah capek bekerja sepanjang hari segala macam. Kita lari sejam atau 2 jam, tinggal handphone, tinggal semua kita matiin, kita lose ourselves di lari. Ini ada yang menarik tentang lari. Bay to Breakers mungkin juga ada beberapa teman yang sudah pernah merasakan juga, tapi kebetulan tahun 2010 saya lagi ada conference di sana berdekatan dengan Bay to Breakers, ya udah kita belaga gila kita daftar. Begitu habis ngedaftar baru lihat, ups 12 kilo. Padahal lari waktu itu ya paling baru ikut yang di Jakarta Free Spirit Race paling cuma 5 kilo ya, which is it's okay, kita coba. Ini adalah acara tahunan di San Francisco. Tahun ini mereka itu yang ke-101. Jadi tahun 2010 ini yang ke-99. They celebrate will be the 100 Bay to Breakers. Pesertanya berapa? Banyak. 2010 itu katanya kalau nggak salah saya baca itu ada 75.000 orang. 75.000 orang. Dari yang pelari serius, pelari elit yang menyelesaikan dalam 34-36 menit, sampai yang rombongan belakang itu mereka bilang itu ada yang bisa dilihat sendiri sebenarnya. Contoh, 1. Pink Gorilla ini maskotnya dia, jadi selalu lari. Tapi si Pink Gorilla ini ternyata memang pelari beneran, dia selalu selesai duluan juga sama pelari elit. Kita lari pakai celana pendek udah setengah mampus gitu. Dia pakai baju gorila dan bajunya dipakai sampai ke finish. Dan berbagai macam bentuk orang lari dari yang pakai kostum apa segala macam. This is very fun. Di sini waktu saya mau lari di sana juga saya nggak ketemu siapa-siapa. Terus begitu di sana ya losing ourselves aja di antara crowd gitu loh. Dan seperti kayak gini. Ini biasanya yang udah, mereka selalu ngerilis pelari itu kan berdasarkan, ini ya istilahnya apa ya, kelas pelarinya ya, pelari elit itu selalu di depan. Sebab mereka memang ada yang mengejar prestasi apa segala macam. Tapi kalau di bagian yang berikutnya itu makin ke belakang makin ngaco. 2010 ini pertama kali di ban alkohol. Jadi tahun-tahun sebelumnya yang pelari belakang itu mereka ya
partying all night long, paginya lari, lalu ngejoprak di jalanan, telanjang segala macam. Iya, that's true. Ya, ini kebetulan begitu saya ke sana, lagi di finish line, tiba-tiba ada yang ngomong, gue lapar, gue mau makan. Saya lari sendirian, begitu saya nengok, mau makan? Gue mau ikut. Di mana makannya sini? Ketemu teman-teman yang which is ternyata teman-temannya teman-teman saya juga ternyata gitu loh. The which is this is very fun. Kalau yang lagi pegang iPad ini saya rangkum ada satu bit.ly.run is fun. Ini a little bit not safe for work sebab isinya ya banyak foto-foto yang ajaib begitu mereka lari di sini gitu loh. Tapi intinya adalah kalau kita lari tidak fun, kayaknya ada yang salah. Betul. Kalau Anda lari merasakan sakit atau jadi malah sakit, that's ada yang nggak bener kayaknya gitu loh. Sebab we have to do it for fun pertama kali. Lalu dari for fun biasanya berkembang, oke, mulai menjadi lebih kompetitif seperti Reza bilang tadi. Temen gue kalau lari gue sini, kadang-kadang kita main bohong-bohongan kan. Lo lari gak malam ini? Enggak men, gue gak lari. Begitu ngeliat Facebooknya, lah dia lari 10 kilo. Itu, that's part of the fun adalah gitu loh. Ini slide, oke, this is yang sangat cukup menarik. Begitu saya lari di sana, ada bapak-bapak ini dia mendorong entah anaknya atau cucunya di kursi roda yang cacat. Which is dia mendorong dari start sampai finish gitu loh. Dan ya along the way people partying apa segala macam. Tapi ini very inspiring nih pada saat waktu saya lari di sana. Ya kita nggak sempat ngobrol, cuman saya ngelihat aja kondisi anaknya which is di wheelchair, kakinya cacat, tapi mereka berdua sangat enjoy, gitu loh. This is yang saya bilang harus fun gitu loh. Dan kalau kita lihat muka-mukanya orangnya juga ya, mereka very enjoying the event. Oke, itu tulisannya. Why we run ya, Yasa tadi udah cerita semua. Tapi kalau personally dari saya meninggalkan kegiatan fisik itu biasanya mungkin sama seperti teman-teman yang lain, begitu masuk angkatan kerja kita mulai duduk di meja di balik kantor segala macam. Begitu kita mulai lari lagi, saya bilang, ceritanya ada yang lucu gini, saya ketemu ada guru saya, begitu saya masuk kegiatan fisik lagi ditanya, umur lu berapa? 36 Pak, saya bilang waktu itu tahun 2006. Lu ngapain olahraga, mau jadi atlet? Telat lu, dia bilang. Jadi lu kalau olahraga, lu cari fun-nya. Begitu lu cari fun-nya, ntar sehat ngikut sendiri, dia bilang. Itu bonus, dia bilang. Jadi masing-masing bisa cari reason kenapa mereka mesti lari ya. Kalau dari saya nyari fun-nya. Terus terkait seperti yang saya bilang tadi, age is just a digits, which is ya, tadi ada Pak siapa yang 100 tahun umurnya? Pak sih 100 tahun gitu loh. Jadi ada yang teman-teman bilang juga, lari udah terlalu telat gitu loh, apa gimana? Saya bilang ya, itu cuman angka doang kok. As long as kita coba start segala macam, run your own pace, jangan nyontek yang sudah bertahun-tahun lari, kita coba sendiri berangkat, nanti kita akan menemukan fun-nya sendiri. Sama number 3 yang saya bilang adalah bagaimana kita mencari fun-nya ya seperti tadi sudah disampaikan. Kita lari di gerombolan, kelompok. Kadang-kadang kita kan bingung, kelompok gue yang mana ya? Simple. Datang ke Senayan paling gampang, mau pagi, mau sore, mau malam. Kita lihat orang yang lari, ada orang yang lari terlihat menarik dan kita bisa ikutin pace-nya, kita ikutin aja mereka langsung. Permisi ya, numpang lari ya, ikutin. Kalau misalnya dia menjadi lebih cepat ya udah, kita lari sendiri lagi. Tapi kalau misalnya kita bosan lari sendiri, kita tunggu aja yang lain, pasti ada yang lewat lagi. Kita ikutin lagi gitu loh. Itu part of the fun adalah seperti itu gitu loh. Ada satu lagi jargon yang cukup menarik di sini adalah yesterday you said tomorrow. Kalau orang Betawi bilang nih, kemarin lu bilang besok. Iya kan? Kemarin katanya lu mau lari, iya besok main gue lari. Besok ayo lari. Ntar, besok lagi. Jadi yesterday you said tomorrow itu jargon yang bagus banget buat kita memotivasi diri kita sendiri. Tapi balik lagi, kalau kita start dari lari untuk punya beban bahwa gua lari
mau begini, mungkin ada yang bisa it works for them. Tapi kalau buat saya dan ada beberapa teman saya, kita lari for fun. Kira-kira begitu Pak? Terima kasih Ilya. Sama-sama. Atas sharing experience-nya. It's Indonesian running man in US. Nah, sekarang kita juga ada tamu istimewa malam ini adalah Jesse Gersten, an American, ada orang Amerika yang lari di Indonesia. Nah, Jesse, if you could please join me on stage. Dan yang ini? Makasih Asha. Saya belum tahu sebelumnya acara ini mau langsung di Amerika Serikat. Jadi kalau ada adik saya di Washington DC mau kasih salam kalau sudah membangun. Karena biasanya dia membangun siang. Ya. Juga saya mau, ini ada foto saya. Saya memperkenalan dulu, nama saya Jesse, dan saya bekerja di antara New York dan Jakarta untuk Bapak ini, Bill Clinton. Dia punya yayasan, Clinton Foundation, dan saya mengurus yayasannya di Jakarta. Saya mau minta maaf juga karena kaos merah Indorano saya nggak bisa pakai malam ini. Karena saya memang lari dari kantor tadi, macet, nggak ada waktu untuk ganti baju. Ya. Jadi saya disuruh malam ini untuk bicara sedikit tentang perbedaan antara lari di Amerika Serikat dan lari di Indonesia. Mungkin saya mulai dulu dengan ini saya dapat cerita tadi ketika menunggu di luar acara ini. Di Indonesia kalau ada anak-anak kecil nakal, mereka harus lari karena punishment. Itu lain sedikit di Amerika Serikat. Biasanya mulai dari SD lari karena mau mempromosikan kesehatan, disiplin, karena fun. Tapi bukan karena nakal. Mungkin anak nakal nggak boleh lari. Terus masuk SMP, SMA sudah ada tim lari. Tim SMP lawan dengan tim SMP lain, dan karena orang Amerika Serikat sangat very competitive people, ya, naturally orang Amerika Serikat mau lawan dengan SMP lain. Jadi sudah banyak orang mau ikut tim lari di SMP, SMA sampai universitas. Dan saya sebenarnya ikut tim lari di waktu kuliah di Amerika Serikat. Mungkin perbedaan satu lagi, agak sedikit obvious, saya pikir, antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat ada musim dingin. Musim dingin susah banget untuk lari karena 6 bulan atau hampir 6 bulan dalam tahun ada salju. Dan kalau ada salju susah, harus pakai mungkin jaket, topi lain. Kalau di Indonesia, you guys are very lucky, ya, very lucky karena 12 bulan per tahun bisa lari. Di Amerika Serikat hanya 6 bulan susah untuk latihan. Kalau 6 bulan on, 6 bulan off. Nah, saya baru kurang dari setahun di Jakarta sekarang. Dulu saya juga tinggal di Indonesia, tapi bukan di Jakarta. Saya kurang dari setahun di Jakarta, saya sampai di sini, dan saya belum pernah sebelumnya lari long distance. Di universitas sama di SMA biasanya lari dengan tim, tapi hanya short distance, 8 km, 10 km, paling jauh mungkin 12 km. Tapi sampai Jakarta, saya pikir, Jakarta kota besar, ada banyak kemacetan, mungkin banyak carbon, banyak bad air, polusi, ya, polusi sama bahasa Inggris, ya, pollution, banyak polusi. Jadi saya sampai di sini di Jakarta, saya pikir saya harus mulai dari hari pertama, saya harus melawan kondisi Jakarta, itu pikiran saya. Jadi saya sampai Jakarta, saya pikir saya perlu tujuan untuk lari maraton atau lebih dari maraton, tapi mulai dengan maraton.
Dan maksud saya bukan maraton 5 km, tapi maraton yang memang 42 km. Dan saya mendengar dari teman-teman dari Indorunners, ada maraton Bali bulan depan, tanggal 22 ya, 22 April. Saya pikir ini bagus, ini tujuan untuk saya, untuk kasih motivasi, inspirasi. Jadi mulai dari mungkin 2-3 bulan yang lalu, saya mulai untuk latihan maraton Bali. Dan maraton Bali itu bulan depan, it will be my first marathon. Dan sampai sekarang saya belum pernah lari lebih jauh dari mungkin 20-25 km. So, wish me luck. Tapi saya pikir di Indonesia sangat menarik sekarang karena ada banyak sekali orang seperti Indorunners yang sangat ingin melari di Jakarta, di Bandung, di kota lain di Indonesia. Dan ada banyak like energi, banyak entusiasme untuk lari bersama dengan teman-teman. Dan saya sangat senang juga bisa ikut dengan grup-grup dan komunitas runners di Indonesia. So yeah, thank you very much. Mungkin Great. itu aja sedikit. Oke, Ya. yes. Terima kasih Jesse, terima kasih banyak. Keep running with us. Kalau misalnya nanti ikut lomba-lomba, jangan sampai dikalahkan oleh timnya Jesse, yaitu Pink Bandana Team namanya. Oke, thank you Jesse. Oke, berikutnya saya akan mengundang teman saya, ada Maria Josephine alias Pipin dan juga Roni Elemen untuk ke depan dulu, karena mereka akan sharing mengenai experience mereka. Dipersilahkan. Masing-masing dari dua pembicara ini akan memberikan sedikit testimoni mengenai pengalaman mereka berlari. Akan dimulai dengan Roni ya. Silakan Roni. Berdiri ya. Halo, tes. Pertama-tama mungkin terima kasih buat teman-teman Indorunners ya. Saya diundang ke sini karena pertama kali V ngajakin saya untuk datang ke Amerika untuk sharing experience. Malah menurut saya yang thank you gitu karena malah ini menambah motivasi saya untuk running gitu. Oke, topiknya mungkin kalau saya karena sharing personal ya, my personal experience gitu ya. Jadi sesimpel gini sih, saya itu sebenarnya saya tuh kerja di sebuah advertising agency. Umur saya sekarang 35 tahun dan saya tuh pengen banget kurus dari SMA. Ya, jadi dari SMA tuh saya pengen banget kurus, saya tuh gampang banget gemuk gitu ya, saya suka makan, saya suka nyemil, saya suka minum-minuman yang manis dan nggak pernah kurus gitu ya. Terus terang sih fotonya nggak banyak, tapi kalau ke Facebook saya bisa dilihat dari SMA sampai kuliah sampai sekarang gitu ya. Jadi susah banget gitu ya, susah banget, it's very hard for me to lose weight gitu ya. And I tried everything gitu ya. Waktu zaman kuliah, I went to the gym gitu kan, I did so many things gitu ya, sports gitu. Tapi nggak bisa kurus gitu. So this is me like 3 years ago gitu ya. 3 years ago berat saya tuh 89 kilogram gitu ya, sampai paling maksimum. Dan waktu itu saya masih mencoba berbagai macam olahraga. Saya main golf ya, memang golf bukan, it's not really a cardiovascular sport ya, tapi palingnya saya main golf, jalan kaki, dan gak kurus-kurus gitu ya. Terus selain golf pun saya juga main futsal, fotonya gak ada. Terus saya berenang juga gitu ya. Terus main sepeda gitu ya, cross country saya main, zaman seli saya main. Tapi berat saya tuh paling masih 86 gitu. Jadi sedikit gak diet, sedikit gak olahraga aja langsung gemuk gitu ya. So, awal cerita larinya jadi mungkin karena related sama pekerjaan gitu. Jadi waktu pekerjaan saya cukup stressful karena my client is very demanding dan sibuk gitu ya. Jadi sering lembur berarti sering makan gitu kan. Jadi akhirnya pulang malam dan nggak olahraga gitu. Jadi awal ceritanya, by the way saya lari baru 1 tahun ya. Jadi saya olahraga lari itu tahun 2011 mulai lari pertama kali gitu. Dan at that time I was in the midst of setting up my own company gitu. Dan itu stres banget gitu ya. Dan karena stres,
tapi punya banyak waktu, stres juga, punya banyak waktu juga. Jadi awalnya lari saya coba lari sendiri di GBK gitu ya, siang-siang, pagi-pagi, sore-sore. Pokoknya saya selalu coba lari setiap ada kesempatan gitu. Pertama lari 1 kilo aja nggak kuat gitu ya. 1 kilo itu bener-bener yang sampai batuk-batuk gitu ya, sampai batuk-batuk, sampai mau muntah lah istilahnya gitu ya. Jadi yang I was like in the bad shape banget gitu ya. Terus the thing that I really like about running is it's addictive gitu ya. Jadi memang sekarang ini saya sudah di stage addicted gitu ya dengan lari gitu ya. If I can run every day, I will run every day gitu ya. Dan setelah saya coba sekali 2 kali, akhirnya saya kenal dengan Mas Yomi. Mana Yomi? Yomi dari Indorunners gitu ya, karena Yomi is my colleague gitu di industri saya. Dan saya coba kontak Yomi gitu, karena I knew Yomi run almost like more than 5 years ya. Jadi saya tahu Yomi itu hobi lari, dan waktu Yomi lari, saya mikir lari itu is a boring sport, seriously gitu ya, karena it's not really interesting for me. Akhirnya saya coba kontak Yomi, dan Yomi kenalin ke Indorunners. Dan that's when I learn more about running gitu ya. Mungkin saya di sini juga nggak mau terlalu bicara banyak mengenai teknis lari, karena I'm still a beginner gitu ya, saya lari baru 1 tahun gitu ya. Jadi saya juga masih banyak belajar, dan thanks to Indorunners, dengan Indorunners saya jadi banyak ketemu teman, saya belajar mengenai teknik lari, saya belajar mengenai all the gadgets gitu ya, karena teknologi yang menunjang lari juga sangat membantu gitu, jadi it's fun gitu kan. Terus apa lagi ya? Oke, berat badan. Mungkin next dulu kali ya. So, this is the pictures gitu ya. Sorry yang ini salah. Jadi that's my first 10K. Jadi kalau tadi Mas Ilya bilang he did crazy things di Bay Breakers di Amerika, kita juga we did crazy things. Ini 10K pertama saya dengan Yasa. Saya pakai baju handuk dan berat banget. It's a bad decision. It's a very bad decision gitu ya, lari dengan baju handuk. It was a good idea. It was a good idea. It was a good idea at the beginning gitu kan. Karena cukup gampang gitu. That's my first 10K. Jadi saya lari tuh baru tahun lalu. Terus that's my first 10K. Lalu saya ikut the next race adalah kalau 5K udah cukup sering. Terus ikut my first 16,8 kilometer di Adidas di King of the Road, dia ada event lari. Terus that's my first half marathon di Jakarta, dan dalam waktu setahun I finish a full marathon 42 kilometers. This is the proof. Jujur aja waktu saya daftar full marathon di Singapura kemarin, nggak pede banget gitu. Jadi saya lari itu baru sekitar 3 bulan. Dan pendaftarannya udah dibuka gitu, jadi saya mesti lari, saya mesti daftar, karena kalau nggak nanti takut nggak kebagian. Saya daftar, it's quite stressful gitu ya, tapi ya latihan, dan karena saya memang niat gitu ya, akhirnya I can finish my first marathon dalam waktu 5 jam 20 menit. My target is 5 hours, tapi 21 kilo pertama kecepatan gitu. So this is me with Indorunners friends. Salah satu yang paling saya suka dari lari adalah adrenalinnya apply kalau perlombaan, karena buat saya lari itu bukan cuma untuk physical gitu ya, lari itu juga untuk mental juga gitu. Karena saya dulunya nggak pernah mikir I can finish a marathon. It never comes to my mind that I will do a full marathon race gitu ya. But I did it gitu. Dan impactnya buat saya adalah really if I can do a full marathon, I can do anything else gitu. Terus untuk menjawab tadi Mas yang di sini, ini saya waktu tahun lalu untuk waktu latihan maraton, berat saya turun sampai 67 kg. Terus sekarang udah naik lagi, jadi sekitar 70. So my target is before April, before the Bali Marathon, I should be back to 67. Itu sih, ada yang... Oke, thank you. Mungkin ya. tepuk tangan dulu untuk Roni. Thank you. Untuk Roni.
Saya boleh tanya sedikit ya dengan Roni mumpung mungkin lagi di stage. Progresnya ini kan lumayan cepat ya, sangat progresif gitu. Apakah ini sebaiknya ditiru oleh yang lain juga atau gimana? Karena dari mulai pertama kali lari katanya tahun 2011 sampai dengan lari sampai maraton yang 42K itu hanya dalam jangka waktu yang sangat cepat gitu. Do you recommend that kepada yang lain atau enggak? Wah, kalau rekomen atau enggak, saya mesti nanya ahlinya sebetulnya. ya. Saya bukan ahli lari juga sih, mungkin bisa nanya Mas Reza yang lebih ahli gitu ya. Tapi menurut saya sih gini, yang penting sama dengan Mas Ilya gitu, bahwa harus fun sih gitu. Jadi ya karena fun, karena niat, akhirnya jadi bisa gitu. Tapi tetap mesti latihan, karena terus terang full marathon is not easy gitu ya. Full marathon bukan hal yang gampang juga gitu, butuh pengorbanan juga gitu. Jadi selama kita latihan, selama kita ikut programnya harusnya bisa, nggak ada masalah. Dan satu lagi, buat yang belum lari, karena saya mau menularkan virus lari nih gitu ya. Salah satu kesalahan mungkin ya untuk orang pertama kali lari dan nggak suka lari atau susah lari adalah mereka selalu kecepatan larinya gitu. Karena the perception of lari itu sama kayak ngejar Metro Mini gitu ya. Jadi lari itu benar-benar kencang. Dan kalau kita lari kencang pasti 100 meters juga udah pasti capek gitu ya. Karena lari itu jadi kayak sprint gitu. Sementara menurut saya, dan saya udah menularkan virus lari ke teman-teman di kantor saya, adalah jogging dulu. Yang penting lari pelan. It's not about the how fast you are gitu, tapi it's about the distance gitu. If you can run like 5 kilometers, then you escalate to 7 kilometers, then you escalate again gitu. Ya, mungkin salah satu filosofi lari yang menarik adalah ada yang bilang bahwa misalnya ada jalan di depan kita bukan menaklukkan jalanan, tapi jalanan yang akan datang ke kita. Iya. Nice. Dalam ya. Dalam. Oke, mumpung ada Roni di sini juga, saya mau memberikan acknowledgement kepada orang yang mengajak kita lari. Yomi mana Yomi? Yomi. Mas Yomi. Mas Yomi ya, bisa berdiri sedikit Mas Yomi. Nah, nanti Mas Yomi akan ke depan lah. Mas Yomi ini adalah upline kita. Jadi kalau misalnya lari itu adalah MLM, Yomi adalah upline-nya. Gitu. Thank you Yomi untuk menularkan kita ya. Dan berikut, thank you Roni juga untuk sharing pengalamannya yang sangat inspirasional. Dan berikutnya adalah Josephine Pipin yang juga mempunyai pengalaman yang unik dengan lari-lari dan ini salah satu fotonya Pipin yang pertama yang masuk ke media. Silakan Pin. Oke. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman semua, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah datang. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Jadi saya mengawali lari, saya harus cerita dulu. First thing first, ketika saya lari, itu pertama, ini adalah momen paling besar saya ketika pertama kali saya ikut gabung Indorunners. Itu tersedia Night Run bulan Oktober 2011. Jadi waktu itu saya mau datang itu deg-degan banget, takut aduh pakai baju apa, nanti nggak ada yang kenal. Nanti terus saya larinya gimana, karena memang sebelumnya saya memang kadang suka jogging atau jalan pelan-pelan atau lari di treadmill, tapi saya belum pernah lari. Dan benar, ya udahlah dicoba pede-pede aja kenalan. Saya pertama lari karena gabung Indorunners tertarik dengan timeline-nya Fai. Jadi saya downline-nya Mbak Fai, tepuk tangan untuk Mbak Fai. Itu jadi ternyata di sana saya disambut dengan sangat ramah oleh teman-teman. Lalu saya melihat ada pertama kali yang saya lihat itu ada dua inspirator saya, itu Bu Yus Trida Maisa, Bu Yus, Bu Guru, sama Mbak April. Gila, waktu saya lari, saya yang masih umur segini dan saya tadi nggak janjian sama Roni. Sebenarnya motivasi saya lari dulu adalah juga pengen menurunkan berat badan, juga membuang berat badan. Paling nggak saya pengen menjaga shape waktu itu karena saya habis lomba Fit Challenge gitu. Jadi paling nggak jagalah malu gitu kalau saya harus naik terus. Akhirnya saya lari dan benar baru 5 langkah, baru 5 menit, 1 menit lari saya udah ngos-ngosan, saya berhenti. Malu sebenarnya, cuma ketika melihat ini kalau saya berhenti di sini, mau stop, mau beli siomay, mau beli minum aqua di jalan, malu banget. Dan untungnya saya nggak bawa duit hari itu. Tapi kalau pas tersedia Night Run pertama ini ada saya bawa duit, saya mungkin udah pulang duluan. Itu benar, itu bocorannya. Kok nggak? Nah. Lalu dengan Indorunners, setelah itu saya juga karena
pekerjaan saya juga banyak travel, jadi saya juga jarang ada di Jakarta. Waktu misalnya lagi di luar kota, di luar negeri, itu ketika saya melihat ada beberapa teman lari ternyata rindu. Jadi perubahan yang saya rasakan itu sekarang saya cinta lari, saya suka banget lari. Sebelumnya saya sebisa mungkin itu menghindari lari. Saya dari SMP, SMA sebisa mungkin kalau nggak ada, kalau sebisa mungkin kalau bisa jangan ikut kegiatan yang ada larinya. It's benar-benar kayak mimpi buruk. Setelah itu saya juga akhirnya gabung. Jadi ini mengesan sekali buat saya karena ketika saya pakai kaos Indorunners yang merah, itu ketika saya di jalan, saya ketemu dengan klub lain ya, ada yang Jakarta Free Spirit, juga ada kelompok lain, dari Indorunners ya, keren banget. Ya ampun, masa udah dibilang Indorunners larinya pelan gitu, ya udah akhirnya semangat lagi. Terus gitu. Terus pernah saya juga dengar ada Mbak Nina atau Nancy cerita lagi habis lari, lalu ada orang lagi lari di jalan, dia bilang, aku udah gabung Indorunners loh gitu. Jadi waktu saya lari Sunday morning run itu, ada saya disalip orang, aku udah gabung Indorunners lah, iya keren banget gitu, wih aku udah duluan gitu, kayak gitu. Jadi ketika kita say hi, kita being friendly to other runners gitu ketika lagi di jalan, bahkan ketika jogging, saya di Jakarta bagian selatan gitu ya, ketika kita ketemu dengan pelari-pelari lain itu kita rasanya seperti saudara. Bahkan ada pernah bapak-bapak tua ketemu di jalan, mbaknya lari ya gitu, boleh nggak bareng, akhirnya kita berkenalan dan setelah itu juga banyak keuntungan-keuntungan yang lainnya. Seperti itu, modus satu. Kayak gitu. Jadi lari itu bisa mendapatkan jodoh juga ya sepertinya. Oh, banyak yang sudah ya. Ini istilahnya kalau di Twitter #no mention. Nah. Ya, no mention gitu. But no drama. Gitu. Tadi sebenarnya kenapa lari sebenarnya hampir sama seperti juga yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa sebenarnya saya itu istilahnya kadang saya merasa sampai sekarang masih minder ya. Ketika ada teman-teman nanya, Pin lo progresnya apa? Sudah, jadi saya total udah 5 bulan lari, 6 bulan lari gitu, progresnya apa gitu, hasilnya apa gitu. Oke, saya happy gitu ya, perubahan yang jelas yang dari diri saya lebih fokus, saya lebih gembira dan saya sangat berterima kasih kepada Indorunners, terima kasih sudah mengajak saya juga untuk di sini, bahwa saya mendapatkan sebuah komunitas teman-teman yang luar biasa, sportif, saling mendukung satu sama lain, itu luar biasa. Terima kasih teman-teman Indorunners. Itu. Terus yang lain, kalau ini soal cerita personal ya, saya juga biasanya emosional, gampang marah gitu ya. Sekarang itu jadi lebih sabar, jadi kalau mau misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, udah kerja nggak serius, nggak fokus, lari. Habis itu ya, habis itu saya merasa lebih enak lagi. Selain itu juga ketika saya lari sendiri itu saya bisa lebih dekat dengan diri saya, banyak self talk, istilahnya saya banyak berefleksi, oh ternyata seperti ini, dan saya lebih mengenal diri saya ketika lari. Dan yang saya yang paling suka adalah ini trail running. Jadi dengan lari, jadi saya bahagia banget ketika waktu itu bulan Januari bisa menyelesaikan Universal Trail Running Race di Lembang 15 kilo. Itu benar-benar saya merasa pushing the limit, ternyata bisa juga. Seperti itu luar biasa. Juga kegiatan yang lain, Trail Running Race itu buat saya itu ketika kita jalan kita nggak tahu selesainya kapan, jalannya kemana, dan lain-lain, tapi intinya ada banyak hal yang kita temukan di jalan dan kita semakin, oh ternyata banyak banget yang saya nggak tahu, dan sekarang saya bisa merasakan touching, sensing, dan bisa merasakan semuanya. Itu aja, jadi tidak pernah terlambat untuk memulai, jadi saya juga pernah mengalami jatuh bangun, teman-teman ayo lari, terima kasih. Oke. Mungkin kita mumpung lagi di stage juga, kita mau tanya-tanya juga gitu. Kalau Pipin sebenarnya salah satu goalnya selain untuk losing weight gitu, apalagi gitu? Apakah memang tadinya kebayang gitu dengan lari bisa mendapatkan satu, mungkin itu endorfinnya ya, kalau misalnya lari kan kita keluar gitu. Itu sesuatu yang sudah direncanakan apa tiba-tiba saja gitu? Oh ternyata begini ya gitu.
Oh iya ya, seperti yang tadi sebenarnya Roni bilang ya, ini istilahnya saya mungkin agak vulgar ya, bahwa pernah disebut juga, saya itu merasa kayak real namanya endorfin, atau saya kadang menyebut istilah saya kadang orgasme. Ketika saya selesai race ya, selesai race, mau 5 kilo, 10 kilo, 7 kilo, apa itu tuh puas, entah itu saya mau personal best atau whatever, tapi ketika saya menyelesaikan bahwa saya pernah mau berhenti, bahkan saya nggak jadi beli air di jalan, nggak jadi nyetop taksi atau apa di jalan, itu personal achievement. Dan ketika bisa menyelesaikan itu puas banget rasanya, puas lahir batin. Kayak gitu. Tapi ada challenge sebenarnya, jadi saya misalnya besok mau SMR, besok mau trail, itu saya yang biasanya insomnia, malam itu biasanya saya saking excited ya, bahkan saya besok pagi mau lari, itu malam nggak bisa tidur, ya ampun besok mau lari. Tahu nggak, saya mikir besok pakai baju apa ya? Ya ampun, oh my god, gitu. Ini jaket saya sama Roni baru loh. Iya, gitu. Kayak gitu. Oke, Roni kan tadi juga cerita gitu bahwa kesibukannya sebagai salah satu tokoh dunia advertising di Indonesia ini sangat sibuk gitu dan kliennya sangat demanding, antara lain satu merek sosis tertentu dan juga minuman energi tertentu. I like saying this. Gimana sih caranya? Apakah memang kita harus benar-benar make time gitu untuk lari gitu? Karena there's always excuses gitu bahwa wah ini kerjaan numpuk, ini kliennya nelpon-nelponin terus dan lain-lain gitu. How do you make time untuk bisa lari? Sebenarnya lari sih bisa kapan aja ya. Jadi lari dari klien ya sebetulnya ya? Lari dari kenyataan juga. Sebenarnya gampang sih waktunya gitu, karena kebetulan kantor saya juga dekat sama GBK. Jadi kalau lari ke GBK ya lari dari kantor. Langsung dari kantor trotoar gitu ya. Ya kebetulan trotoarnya cukup enak sampai GBK. Tapi kalau di luar lari di Senayan ya lari dari rumah, atau bisa sih macam-macam sih, soalnya nggak lari you can run anywhere, right? So easy. Apakah dari lari juga bisa mungkin ada rasa bisa mungkin ini kan tahun 2012 ya, kita sangat tergantung dengan gadget segala macam. Tergantung dari gadgetnya lah, we cannot run away dari kerjaan gitu, karena dimanapun juga pasti ada email masuk, ada BB masuk, ada ngeping apa segala macam gitu. Apakah ini juga bisa menjadi satu me time buat Roni? Oh ya, me time banget gitu. Jadi biasanya kalau lari sih walaupun tetap handphone dibawa di tas pinggang, tapi biasanya silent gitu. Jadi waktu lari sih memang nggak mikirin apa-apa gitu. Dan bener sih memang me time-nya itu yang penting banget, karena when you run bukan kayak orang gila ya, tapi you talk to yourself gitu. You talk to yourself gitu, karena sama mungkin tadi Mbak Pipin ataupun Mas Ilya bilang bahwa when everybody has different reasons gitu ya to run, dan salah satunya menurut saya adalah you become friends to yourself gitu, karena imagine kalau if you run for more than 1 hour gitu ya, there must be like you have to manage your mind, you have to manage your muscle gitu kan, jadi kayak ngomong sendiri sih, me time-nya tuh kayak gitu. Biasanya dalam misalnya lari sejam gitu, apa aja sih yang dipikirin gitu? Misalnya Roni tinggalnya di Cipinang. Di Cipinang. Misalnya Roni kita sering lihat kadang-kadang lari dari Cipinang ke Sudirman gitu. Yeah. Apa sih yang ada di dalam pikirannya Roni saat lari itu? Apakah ada kayak semacam ada film yang terputar di dalam pikirannya, atau mungkin semua all your life story itu ada di pikiran, atau apa? Or maybe hanya fokus saja di dalam oke, gimana caranya gue bisa bernafas dengan baik supaya gue nyampe ke tujuan gitu? Macam-macam ya. Jadi kalau lari long run sih karena waktunya 1 jam sampai 1 jam lebih. Pertama yang dipikirin biasanya adalah paling pertama masih mikirin nafas gitu ya. Masih mikirin gue ngapain nih pagi-pagi lari gitu. Kadang-kadang masih kepikiran sih. Masih kepikiran, tapi udah warm up, terus bisa kadang-kadang mikirin apa yang dilihat di jalan. Karena enaknya long run itu biasanya kita naik mobil kan gitu di jalanan ya, dan biasanya cepat kan. Sementara kalau naik sepeda pun juga relatif lebih cepat kan. Naik sepeda itu kan bisa 30 km per hour gitu kan ya. Sementara kalau lari kan lebih lama. Jadi you can see details of surrounding gitu ya. Jadi ngelihat ada tukang apalah, ngelihat ada orang apalah, ngelihat jalanan kayak gitu. Terus bisa mikirin kerjaan juga sebenarnya, cari ide apapun itu sih. Ganti-ganti. Oke. Oh ya, waktu itu saya pernah lari sama Roni dari Sudirman ke Jakarta kota tua ya.
Dan kita benar-benar menyusuri pagi hari, mungkin itu bau sisa-sisa hayam uruk ini ya, malam sebelumnya gitu. It was actually very interesting. Pipin juga salah satu mungkin kalau lari juga ini seperti cheerleader ya. Dan kadang-kadang bisa gitu, Pipin itu bisa sambil lari itu sambil ngobrol gitu. Itu susah nggak sih untuk bisa ke tahap itu? Sebelumnya saya misalnya lari itu di 10 ya, saya akan lari biasanya 2, jalannya adalah 8 gitu. Nah sekarang itu saya bisa lari, saya nggak tahu pace berapa gitu, tapi sambil jalan sambil ngobrol. Bahkan kadang-kadang ini pernah ditanya, gila kamu lari bisa sambil twitteran ya, upload foto whatever gitu. Itu saya menjadi, oh ya jadi dengan lari ini saya baru temukan sekarang nih di detik ini. Dengan lari saya bisa lebih multitasking ternyata. Seperti itu. Jadi memang saya merasa ada improvement sebenarnya dari situ. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong-ngomong lari, nggak mesti lari terus ya, bisa lari jalan masih it's okay ya? Jadi memang prinsip saya seperti yang tadi Roni bilang gitu, ketika lari bagi saya sudah tidak fun, tidak menyenangkan, bagi saya itu disaster gitu. Akhirnya apalagi bisa sampai injury, memaksakan diri, kecuali memang untuk race seperti itu. Tapi memang ada saat-saat bahwa saya harus pushing the limit gitu, itu ada waktu-waktunya. Tapi kalau memang lari sudah nggak fun, mending badan kita butuh istirahat dulu, dan saya dengerin itu. Oke, untuk istirahat ini gimana nih? Kadang-kadang kalau sudah sangat addicted itu banyak yang suka tiba-tiba jadi, aduh sakit ini, sakit itu gitu. Itu mungkin nanti akan dibahas oleh Nano Urip ya. Tapi kalau tipsnya dari Roni dan juga dari Pipin sendiri gimana nih supaya kita kan memang bukan atlet juga ya, kebanyakan dari kita adalah karyawan juga, tiap harinya ngantor, bukan di GBK juga ngantornya gitu. Biasanya duduknya di meja. Secara mentalnya gitu, apa sih yang perlu selalu diingat oleh kita dalam menjalankan kegiatan ini? Yang pertama sebenarnya yang saya jadi kebalik ya, kalau dulu saya selalu motivasinya bagaimana saya keep running gitu. Tapi ternyata itu dari saking biasanya, dari memaksakan, akhirnya dari bilai saya akhirnya jadi believe. Jadi akhirnya percaya, jadi running saya dari yang gak suka jadi cinta. Nah untuk bagaimana maintain atau itu, jadi di lari ini saya juga punya tambahan ritual lagi. Jadi setelah lari capek, nggak tahu ya tiba-tiba saya lebih enjoy, saya lebih sekarang suka enjoy massage atau pijat gitu. Lalu having a good food. Jadi dengan lari saya bisa lebih menghargai dan memilih makanan, artinya fuel, bahan bakar untuk diri saya sendiri, untuk recovery dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain saya punya istilahnya appreciate saya ketika saya misalnya minggu ini saya bisa lari 50 kilo atau 40-20, saya bisa naikkan sedikit demi sedikit, saya akan ada me time dan ada apresiasi untuk diri saya. Mau beli gadget baru, sepatu baru, kaos baru, apa-apa atau ke spa, apapun itu. Jadi banyak ya excitementnya dan bisa rewarding yourself juga ya? Yes. Oke, thank you banget Pipin dan Roni atas testimoni yang sangat menarik dan sangat inspiring. Mudah-mudahan dari teman-teman kita yang masih yang baru beginner atau baru lari bisa ini. Saya persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Dan berikutnya tadi kita ngomong sedikit mengenai injury apa segala macam, ini ada beberapa hal yang juga menjadi problem buat beberapa dari kita. Dan untuk menjawab, untuk men-explain sedikit mengenai hal ini, saya ingin mengundang ada teman kita Nano Urip. Nano Urip adalah seorang trainer dan mana Nano? Nano. Silakan ke depan. Nano adalah seorang trainer, master trainer. Dia itu dulu he got his masters in Tennessee. Not Tennessee. Oke. Selamat malam semuanya. Good evening. Sebelumnya saya waktu itu kuliah di Slippery Rock, 1 jam sebelah utara Pittsburgh, Pennsylvania. Cuman S1. Waktu itu saya ambil double major di exercise science sama communications, sama minor di gerontology. Sebagai formalnya, lari saya waktu itu mulai waktu saya di Belgia. Jadi waktu itu saya sempat sekolah di American School. Dan waktu itu I was part of a cross country team where we actually compete in middle to long distance running. Jadi waktu itu lomba larinya di lintas alam. Jadi pegunungan,
terus lewat sah-sah juga, tapi di bagian dari kayak Eropanya, di bagian Belanda atau kadang-kadang di Jerman. Jadi setelah dari situ kuliah S1 di Pennsylvania, lalu saya sempat magang 1 tahun di Nashville, Tennessee, di Vanderbilt University. So, yeah. So, Oke, what Nano, else? mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin terutama untuk para beginner ya. Apa Oke. sih yang perlu diketahui sebelum kita bisa mulai lari gitu? Apa aja yang perlu diperhatikan? Tadi kan saya udah kasih beberapa slide ya. Apa sih yang paling penting di awalnya? Oke. Bagi yang ada di sini hadirinnya, ada yang pemula? Any beginners here tonight? The crowd? Oke. Pertama, saran saya sebagai pemula, jalan dulu. Oke, jalan dulu. Sebelum lari, dimulai dengan jalan dulu. Alasannya kenapa? Supaya badannya mulai membiasakan dulu dengan aktivitas yang mungkin biasanya sebelumnya itu belum biasa melakukan, kayak lari. Okay. Dan tentunya yang kedua, kalau bisa cek sama dokter, apakah punya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, apalagi kalau misalnya punya riwayat kesehatan di dalam keluarga yang punya penyakit pembuluh darah koroner atau coronary arterial disease, karena itu juga akan mempengaruhi detak jantung, karena kalau misalnya tiba-tiba langsung lari 5 terus tiba-tiba 10, nggak bagus juga. Dan sebagai saran, kalau Anda lari untuk menurunkan berat badan, biasa itu nanti akan menjadi kayak semacam tekanan. Karena setelah lari, nimbang. Yang hilang itu sebetulnya cairan. Tapi pas minum lagi, loh kok naik lagi berat badan saya? Okay. Jadi yang perlu diperhitungkan di situ ialah pada saat kita lari, kita memang membutuhkan energi. Justru lemak itu adalah sumber energi yang paling utama. So, di sini yang harus diperhitungkan ialah bagaimana caranya lari dari 1 kilo, pelan-pelan menjadi 2, pelan-pelan menjadi 3, pelan-pelan bisa menjadi 5. Lalu dari situ konsisten dulu, kemudian pelan-pelan mencoba untuk naik 10, terus mungkin middle distance yang mungkin 17 atau mungkin 20. Jadi pelan-pelan sudah mendekati half marathon. Lalu kalau misalnya sudah agak sedikit mulai sinting, gila, 30, 35. Itu kalau udah gila ya? Itu udah gila. Kalau sudah suicidal, 42. Atau ada yang namanya ultramaraton ya? Itu kalau yang itu 100 sudah kilo. Uber suicidal. Ya kalau Jadi, udah 100 kilo itu there's something wrong with you. Ya, You got a problem. harus dicek. Jadi intinya sih kalau memang untuk pemula, mulai dari easy baby step, pelan-pelan dulu, jangan dipaksa. Karena kalau misalnya lari itu mau dibuat fun, make it fun. Gimana caranya bisa bikin asik, enak, terus ya enjoy it. Oke, kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan-pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Kita banyak hadiah malam ini. Jadi ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan Mbak. Oke. Kalau Nanti dibilang mic-nya diganti. beginner. Oke. Pokoknya saya pemula nggak tahu ya, karena belum pernah ikutan lari di sini, tapi saya gabung dari Nevo Ginting. Sebelumnya saya memang suka lari, tapi dulu sebelum saya punya anak. Sekarang anak saya udah 21 tahun, dan saya sedang memikirkan gini loh, dari dulu waktu saya gadis sampai sekarang anak saya 21 tahun, berat badan saya stabil. Saya ingin tahu, makan saya banyak, terus terang makan saya banyak, bahkan satpam saya sama saya makannya banyakan saya gitu loh. Ya kan? Nah, yang saya pikirkan apakah orang seperti saya masih perlu lari gitu loh. Kalau memang, karena triggernya kan tadi Mas ini sama Mbak Pipin dua-duanya triggernya karena gemuk gitu loh, pengen kurus gitu loh. Nah saya ini udah segini gitu loh, jadi apa masih perlu lari? Nah di samping itu saya kan dari dulu juga squash saya udah 5 tahun lebih. Apakah itu bisa dijadikan ya udahlah, udah squash nggak usah lari gitu atau gimana gitu? Oke. Thank you. Mungkin pertanyaan saya, bahagia nggak? Are you happy? Oke. Yang penting itu, kalau misalnya bahagia sekarang, lari, kalau misalnya memang dijadikan beban, pelan-pelan aja. Maksudnya nggak
nggak usah, maksudnya jangan jadikan lari itu sebagai beban hanya untuk menurunkan. Dan kalau misalnya memang sudah senang dengan berat badannya, ya anggap lari itu sebagai aktivitas tambahan dari yang sudah Anda sukai. Squash, tetap squashnya dijalanin, tapi justru lari nanti akan dapat membantu dengan aktivitas squashnya nanti. Iya, akan saling melengkapi. Jadi kalau di Jerry Maguire itu running completes me. Bisa. Jadi dari situ anggap lari sebagai variasi. Dan memang kalau misalnya setelah selesai dari lari, laparnya memang biasanya gila. Jadi wajar kalau misalnya makan lebih dari satpamnya. Itu rewarding yourself, nggak apa-apa. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ninit. Selamat malam, saya Ninit dari diurbanmama.com. Mewakili teman-teman dari komunitas, ada yang bertanya, sebagai ibu-ibu yang punya anak, gimana ya tipsnya lari sambil bawa anak, apakah digendong atau pakai stroller yang seperti apa? Gitu, terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya anaknya? Di bawah 1 tahun. Oke, di bawah 1 tahun. Berarti masih ada pakai stroller. Kayak trolinya ya? Stroller. Oke, stroller. Troli. Belanja kali ya. It's not supermarket, Nano. Okay, Bujang. I'll just stick with my English. Oke, jadi strollernya ya. Bisa mulai dari jalan dulu. Oke, jadi karena dengan beban tambahan dengan strollernya, setidaknya itu juga akan menambah intensitas meskipun hanya jalan. Oke. Bisa dimulai dengan depan rumah, keliling, terus lalu ditambah mungkin dengan kalau misalnya car free day, ambil yang jarak pendeknya. Kalau nggak salah dari FX, depan Semanggi, itu kan jarak pendeknya. Ya, jarak pendek. Jadi bisa muter di situ, terus nanti balik lagi. Yang penting membiasakan dulu. Nanti ya ini juga merupakan bagian dari quality time dengan si anak. Gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu saran yang bisa dilakukan bagi para ibu-ibu yang barusan melahirkan. Terima kasih Nano. Sama-sama. Kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Yusrida. Ibu Yusrida salah satu member Indoraners yang sangat rajin. Sekarang lagi training sendiri. Ibu Yusrida lah guru di SMA 8, guru biologi. Dan sangat aktif. Silakan pertanyaan Ibu Yusrida. Ya, gini Mas. Saya ini 2 hari lagi mau ada race yang di ISCI. Cuma ini kendalanya gini Mas. Pada saat minggu lalu saya latihan, saya merasakan ada something wrong with my knee. Saya rasain kayaknya ada sesuatu yang salah. Di dengkulnya ya? Tapi saya biasa coba untuk tetap lari. 30 menit dapatnya cuma 3,5. Padahal biasanya kalau 30 menit itu bisa 5 kilo. Hari minggunya saya coba long run. Kalau ada temen biasanya itu racun tuh bener-bener, temen tuh racun bener deh. Diajakin long run, oke. Saya lari dari ITC Fatmawati ke Ragunan, muter di Ragunan, balik lagi ke rumah. 22. Wow. Saat itu saya masih pengen lari. Cuma kayaknya nih kaki udah mulai nggak enjoy. Sekarang udah 4 hari saya istirahat, saya tadi coba lari lagi. Masih kurang asik. Nah sekarang bagaimana caranya recovery? Kayak simsalabim abrakadabra gitu supaya besok bisa ikut race. Apa paling nggak painnya berkurang lah. Jadi gimana caranya karena kita selalu setiap minggu itu bisa 3-4 kali lari. Bagaimana menghindari cedera yang lebih parah. Karena kita tahu pengen lari terus masalahnya. Tapi kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus bisa memulai kembali. Terima kasih. Wow. Ini cerita, kalau saya dengar baik-baik kelihatannya ini salah satu ciri-ciri overtraining ya. Halo. Itu ya kesimpulannya overtraining ya sebetulnya. Simpelnya overtraining. Oke. Kalau boleh saya share, salah satu teknik saya waktu saya recovery di Singapore Marathon yang Desember kemarin, ya. Kalau misalnya ada bak mandi, isi bak mandinya dengan air dingin, ya, kasih es, oke. Terus kalau misalnya ada air hangat,
ya, air panas lah istilahnya. Isi, terus ngerendam di air dingin esnya itu setidaknya sampai dada 3-4 menit, terus langsung pindah. Kalau misalnya ada shower yang panas 3-4 menit juga, balik lagi. Jadi bolak-balik kayak ngelup teh. Okay. Bisa dibuat makeshift, beli yang di tong sampah yang di Ace Hardware yang gede, terus bisa masuk. Itu lebih enak lagi karena semuanya bisa masuk. Dingin, terus tapi keluarnya mungkin susah. Iya, agak susah. Oops. Oke, tapi dari situ paling that's a very enggak good tip. dari mondar-mandirnya itu juga akan menjaga lututnya. Dan saran setelah minggu ini stop 3 minggu. Oke, rest. I have to say, if you want to have a long running for the next month and the next month and the following years, save your knee. Jaga lututnya. Think long term. Run smart. Not only run fun, but run smart. Jadi jangan pakai emosi ya kalau lari itu ya. Betul. Oke, thank you. Kita masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi, tapi pertanyaannya singkat ya. I want to see questions dari yang mungkin belum sering lari. Dengan ibu itu dulu mungkin pertama. Silakan. Ya, halo, selamat malam. Aku Vicky, mewakili komunitas bundagaul.com. Itu lari banget, muda dan gaul. Ya, sejujurnya sih aku belum pernah ikut lari. Even setiap di FX itu selalu ketemu sama Kak Fai gitu. Ini aku baru mau memprovok para bunda-bunda gaulnya sih sebenarnya. Oke, ini juga ada titipan pertanyaan juga. Kalau tadi ibu dengan mama dengan anak kecilnya, sekarang ada nggak sih batasan untuk bunda yang lagi hamil? Ya, ada. Oh, jangan sampai sekian kilo. Oh, yang long run or something. Thank you. Kasih. Bagi para pecinta olahraga juga ada namanya atlet yang dari Inggris namanya Paula Radcliffe. Dia waktu itu hamil sampai 8 bulan, kalau nggak salah, dan dia pun masih lari. 2 minggu setelah dia melahirkan, dia lari New York City Marathon. Halo. Itu sudah lebih dari Uber. Gila itu. Okay. Jadi sebetulnya pertanyaan pertamanya ialah pada saat seorang wanita hamil, sebelumnya dia sudah olahraga belum? Okay. Dan sudah konsisten belum? Gitu. Karena kalau misalnya belum biasa dan belum konsisten, biasanya yang harus dipikirkan ialah bayinya. Karena detak jantungnya untuk 2. Okay. Jadi untuk si ibu sama si anak. Jadi biasanya kalau belum biasa, si ibu tidak boleh, kalau nggak salah, nggak boleh lebih dari 150 beats per minute, detak per menit. Itu kalau misalnya yang sehat. Tapi kalau misalnya yang sudah terbiasa, yang bisa dibilang cukup elit, biasanya dia sudah bisa membawa dia dan bayinya sedikit ke lari dengan jarak yang ya sesuai dengan level kemampuannya. Jadi biasanya harus cek dulu, tapi pertanyaan yang harus ditanya ialah sebelum hamil, apakah dia sudah aktif sebelumnya? Sama-sama. Oke, next question dari sini tadi. Oh ya, sorry Mbak. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Duduk aja nggak apa-apa kok. Gue mau nanya sama mas-mas dan mbak-mbak dari Indorunners. Indorunners sendiri tuh punya cabang nggak di kota-kota lain, misalnya chapter dari Surabaya, Makassar, supaya kita lebih mudah kalau pulang ke sana tuh kita lebih mudah untuk, ya itu aja, makasih. Oke, saya jawab aja nih atas nama Reza sebagai foundernya. Jadi di tiap kota itu, jadi kalau di Facebook itu ada listnya running buddies namanya. Pokoknya ada teman lari, dimanapun kalian berada, masukin aja nanti namanya di situ, you will find somebody di daerah tersebut gitu. Nanti tinggal janjian aja, bisa melalui forum tersebut. Sampai San Francisco juga ada.
Jerman juga ada, jadi ada di mana-mana. Oke. Kayaknya kita sudah kehabisan waktu nih untuk pertanyaan lagi. Jadi ya berikutnya. Oke, 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Kita akan kasih, mungkin Maila Feza bisa bantu saya juga untuk mengumumkannya. Nano, siapa pertanyaan terbaik tadi dari semuanya? Yang paling baik siapa? I'd go with tadi 2 yang dari Bunda Gaul sama yang tadi yang stroller. Ya, dari Urban Mama. Urban Mama. Urban Mama. Urban Mama and Mama Gaul. Ya. Okay. Bunda Gaul. Oke. Satu lagi. Oke. Let's go. Satu lagi dari yang Mbak yang tadi di depan. Oke. Downline-nya Bang Nevo. Harus okay. Juara satunya siapa? Juara satunya tadi yang Bunda Gaul. Kerudung hitam. Bunda Gaul mendapatkan apa, Kiki? Oke. Nih hadiahnya buat Vicky dari Bunda Gaul, dapat ini parcel dari Sojoy, terus dapat sepatu dari Lik, terus udah gitu dapat voucher Garmin, karena kita paksa dia harus olahraga, abis ini semua harus dipakai ya. Semoga semua bunda-bunda harus bisa. Nyesel kan yang tadi nggak nanya, hadiahnya gitu. Hadiahnya banyak banget gitu. Ada voucher juga dari Suka Outdoor ya. Sukaoutdoor.com juga gitu. Terus sama kaos Indorunners juga harus dipakai, sama stiker Indorunners harus ditambah di mobil. Oke, untuk yang juara keduanya siapa tadi? Ninit ya? Ya. Dari urbanmama.com. Yeay, tepuk tangannya dong. Ini berarti besok-besok kita akan lebih banyak melihat mama-mama dan bunda-bunda seksi. Yes. Urban dan Gaul. Dan yang ketiganya tadi Mbak yang depan. Untuk yang ketiga dengan Mbak Ai ya, dapat hadiahnya juga sama. Selamat ya. Mari lari. Mari lari. Oke. Ya ini semua banyak sekali. Hadiahnya memang banyak sekali. Gitu, makanya seru ya. Oke, terima kasih Nano atas partisipasinya, atas sharingnya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti. Thank you semuanya yang udah nanya. Oke, real quick agenda-agenda berikutnya adalah, bukan agenda hari ini pastinya, hari ini kita tinggal foto-foto aja nanti seperti biasa. Hari Minggu ini ada lomba di ISKI 5K, lalu tanggal 25 itu ada Adi Nation Ladies Race, itu 5K di Epicentrum, dan juga ada mini marathon, Bali Marathon di Plaza Senayan, itu ada 5K, 10K dan 15K, itu fun run aja. Nanti ketemu sama teman-teman yang mau ikutan Bali Marathon semuanya di sana. Lalu juga ada, I guess that's about it. Banyak sih sebetulnya, tapi nanti lihat aja di Facebooknya. I'm not gonna share everything here. Ada sedikit pengumuman juga dari Maila Feza. Tambahan juga buat teman-teman yang mau, gabung untuk lari bareng kita. Add dulu Facebook page-nya Indorunners, nanti regular run-nya kita akan selalu kirim invitation. Tapi jangan lupa pertama-tama tolong dibaca disclaimer-nya dulu mengenai sebelum lari tuh mesti ngapain aja sih. Kayak misalnya mesti ngecek ke dokter dan lain-lain, make sure that you're okay to run gitu, karena kita nggak mau nanti tiba-tiba lari kenapa-kenapa gitu. Jadi ada disclaimer-nya dan ada beberapa petunjuk tips-tips untuk memulai berlari. Oke. Oke, saya juga mau terima kasih kepada tim At America, ada Mbak Anita, Mbak Lisa. Thank you untuk tim At America yang udah mengundang kita semua di sini. Dan juga semoga ada tim At America juga ikutan lari sama kita ya. Tim At America juga semua di sini yang di belakang kamera juga semuanya ikut lari.
Saya juga sebagai MC malam ini, malah MC loh saya. Ngaku-ngaku MC amatir. Terima kasih pada tim semua yang sudah membantu. Ada Myla Feza sebagai project lead-nya, ada Sylvia yang ada di depan, ada Bapak Hafiz mana Hafiz? Hafiz, Anto, thank you. Anto, ada Gede juga, Kiki, siapa lagi ya? Adel dan Yomi, Reza iya. Puspo, dan semuanya speakersnya juga thank you. Semua speakers, thank you very much. Dan juga buat yang baru-baru, you're welcome to join us. Dan seperti kalian lihat juga ada banyak sih sponsor-sponsor yang selalu mendukung kita. Jadi they're here juga to make running fun juga buat kita semua. Jadi tepuk tangan buat kita semua dan jangan takut mari lari. Jangan takut untuk mulai. Biasa nomor satu biasanya takut ditinggal ya. Iya. Iya, kita semua ditungguin. Biasanya suka ada yang nungguin di belakang, sapu jagat. Ada tim sapu jagat di belakang. Ada tim sapu jagat loh kita. Jadi don't be afraid, just join anytime gitu. Oke, thank you semuanya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, all the speakers, the testimonials yang tadi masih ada di sini juga. Mau tanya Jesse, mau tanya Pipin, mau tanya Roni, mau tanya Reza, mau tanya Yomi sebagai master yang sudah diamond ya, sebagai di MLM lari gitu. Yomi di belakang sana, pakai kacamata. So many things you can explore, so many friends you can make di sini. So thank you all. Terima kasih. Kita mau foto-foto ya. Terima kasih teman-teman dari Indorunners. Saya mau undang seluruh speakers untuk ke depan. Jangan pulang dulu, kita akan foto grup. Tapi saya mau undang speaker dulu dan para pembicara yang memberikan testimoni untuk naik ke atas panggung.